Oke, Pastor Guntur, Pastor ini kan berhubungan dengan Twitter officialnya MotoGP sendiri. Setelah dia melakukan ritual, hujannya reda. Karena perintahnya, karena permohonannya, karena ritualnya. Iya. Atau kebetulan? Yang pertama satu tim, yang kedua Indonesia. Balik lagi, Pastor Guntur, Pastor Kukuh. Siap. Iya, kemarin ke Mandalika. Mandalika nonton. Di TV. Saya juga nonton dari jarak jauh. Cita-cita sih waktu GP itu kita mau ke sana, cuma ya udahlah next time. Jadi setelah nonton itu pakai motor bebek itu, jadi tambah ngebut. Miring-miring. Oke, ada yang menarik ya, event internasional ini yang mencuri perhatian ya. Salah satunya pawang hujan. Semua konten banyak itu di YouTube bicara tentang pawang hujan, kontroversialnya. Ada yang internasional tuh yang membicarakan itu. Iya, karena di Twitternya MotoGP, di officialnya pun is wrong katanya. Iya. Itu terjadi ternyata apa yang dilakukan oleh seorang wanita pawang hujan ya di saat itu. Nah, pawang hujan ini pengendali awan. pengendali hujan. Kayak Avatar ya. Iya, ada negara api nih jangan. Sebenarnya ini dukun atau mistik atau apa, Pastor? Iya, ada mitos, Ya. ada mistis atau mistik. Kalau mitos, kalau kita kan artinya cerita. Kalau mistis itu misterion atau misteri, di mana mata kita tertutup, kita tidak melihat sesuatu, tetapi itu terjadi. Ya. Kita tidak melihat sesuatu yang terjadi karena itu secara spiritual. Nah, kisah daripada Rara ya namanya ya. Rara Jadi dikenal dan sangat menarik sekali kisah ini, dibahas oleh banyak orang, banyak pendeta juga bahas ya. Konten-konten bahas, luar negeri bahas, media sosial bahas, sampai ke podcast, wah laris dipanggil. Wah, senang juga kalau kita dipanggil ya seperti itu. Ya. Nah, itu kalau saya lihat bukan dukun. Cuma istilah orang, bolehlah orang bilang dukun, orang bilang paranormal ya. Orang bilang dia juga pemimpin, artinya dia leader, dia pemimpin. Rara itu pasti punya tim. Bukan bekerja sendiri. Tidak bekerja sendiri. Yang tampil di situ memang kebetulan sendiri. Betul. Ya. Dan kita melihat dia melakukan menurut cara yang dia percayai. Itu. Menurut cara yang dia percayai, menurut agama kepercayaannya. Iya, betul pasti. Tapi kalau kita bilang, orang Kristen bilang itu dukun. Iya, kita mau bilang apa ya? Karena memang di luar kekristenan. Pastor, dia kan bicara ritualnya dia menurut agama dan kepercayaannya dia. Berarti dia memohon kepada Tuhan dong. Tuhan yang Maha Esa. Iya, istilah Tuhan yang Maha Esa, istilah dewa, istilah Elohim, itu kan sebuah istilah, gelar ya. Iya, gelar. Nama-nama gelar dari gitu. Sesembahan yang dianggap itu paling besar, paling berkuasa di alam semesta. Sesuai imannya yang sesuai kepercayaannya. Buat kita, Tuhan yang Maha Besar, yang perkasa itu kan Yahweh Elohim di dalam Yesus Kristus ya. Gitu. Buat mereka ada sesembahan mereka lain yang sebutannya seperti itu. Iya. Jadi si pawang hujan ini bukan dukun. Ya, dia nggak mau dipanggil dukun pasti. Pantasnya apa ya? Ada nama istilah lain nggak yang lebih? Kalau sekarang pawang ya. Pawang ya. Kalau hari ini pawang ya. Entahlah kalau di luar negeri ya, saya nggak tahu ya. Iya, mereka pasti akan heboh. Melihat hal-hal yang seperti Master, ini. Jadi misteri kan, misterion kan. Sesuatu yang misteri buat mereka yang jarang melihat hal itu. Dan kemudian itu mengagumkan buat mereka. Dan mereka terkejut. Wah, ada sesuatu yang besar di Indonesia. Gitu. Ya, Pastor Kuku, sebagai orang yang percaya, ya, kadang-kadang orang Kristen ini agak kalap. Ya. Terlambat terjadi, langsung ambil shortcut. Jalan pintas. Boleh ya seperti itu, Pastor? Iya, seharusnya kita itu tidak cepat menghakimi ya. Nah, itu dia. Mungkin cepat menghakimi karena satu, itu seperti sebuah mistik ya. Terus kemudian juga
raranya sendiri juga bukan orang Kristen, sehingga kayaknya cepat oh ini perdukunan, bahkan ada yang berkata itu dukun dan sebagainya. Nah nanti coba nanti Pastor Guntur akan memperlihatkan di Bible apa yang dilakukan oleh Rara ini juga sebetulnya di Bible ada teknik yang dilakukan itu hampir mirip sebetulnya. Ada di Ada Bible. nanti Ada Pastor Guntur kisah. ya nanti bisa Iya. sampaikan. Kan kita satu arah nih. Ya. Nah, sebetulnya kita melihatnya itu kalau saya sendiri sebagai orang percaya, firman Tuhan katakan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Bagi saya Tuhan itu kan baik. Tuhan itu baik bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kalau saya yakin Tuhan itu memberkati acara itu, sehingga kemungkinan dalam keadaan hujan tidak mungkin sebuah race itu dilaksanakan dan harus batal. Mungkin Tuhan juga sedang memberkati itu, dan apapun cara yang dilakukan manusia, dan Tuhan mengizinkan itu berjalan dengan baik. Sehingga mungkin manusianya hanya melihatnya kan dari sekitarnya. Wah, Rara gitu kan. Yang ini yang ya sudah dia viral ya berkatnya Rara dong. Berkatnya dia pasti ini menuai. Dari kacamatanya orang Kristen, boleh atau tidak Ya, menggunakan jasa-jasa seperti itu? Nah, sebetulnya menurut kacamata orang Kristen ya tidak boleh gitu. Tidak boleh. Tidak Ya. akan mencampurkan itu. Tidak mencampurkan hal-hal yang mistis, karena kan kita percaya Tuhan. Apalagi kita tahu ada contoh di Alkitab, di Bible, yaitu Elia. Oke, Pastor Guntur, Pastor ini kan berhubungan dengan Twitter officialnya MotoGP sendiri. Setelah dia melakukan ritual, hujannya reda. Karena perintahnya, karena permohonannya, karena ritualnya. Iya. Atau kebetulan? Yang pertama satu tim, yang kedua Indonesia. Kita tahu bahwa bukan cuma Rara yang berdoa untuk kesuksesan Kegiatan MotoGP itu, di event Mandalika, event itu ya. Ya. Yang kedua mungkin saudara-saudara kita yang Muslim yang juga terlibat dalam situ, dia akan berdoa dengan caranya, minta agar itu diberikan cuaca yang baik, kesehatan seluruh, semua sukses. Yang Kristen juga pasti ada, akan berdoa kepada Tuhannya. Jadi masing-masing kepercayaan akan berdoa kepada Tuhannya dan minta sesuatu yang baik. Ya. Seperti itu. Membawa nama baik bangsa. Karena ini nasional, bahkan internasional. Nah, kesuksesan ini adalah kesuksesan Indonesia seperti itu. Nah, kebetulan saja diminta dari tim itu untuk minta Rara salah satunya menjadi satu tim yang akan muncul di situ, Jadi kalau saya menilai ini bukan kerja seorang Rara, tapi kerja satu tim yang kebetulan yang di depan layar itu adalah Rara. Ya, jadi Tetapi maskot banyak ya. orang dia kan mencemooh kan ya. Iya. Diketawain ini hujan, disorakin di hujan. Ya kalau Ada yang berkata ini memalukan Indonesia. Iya. Wah, macam-macam. Pastor, tadi bicaranya ada agama lain juga. Iya, pasti. Berarti ini hujannya tiba-tiba reda bukan semata-mata karena karyanya si Rara saja saat itu. Apa seperti itu asumsinya? Bicaranya Pastor Guntur kalau tadi? saya melihat seperti menyambung Pastor Kuku tadi, itu cara Tuhan memberkati Indonesia. Iya. Dan kebetulan di situ muncul sosok Rara yang semua kamera tertuju pada dia. Ya, secara viral lah dia. Secara tidak langsung itu jadi branding ya. Nah, itu dia. Untuk wah ini Indonesia nih unik nih. Iya, betul. Iya. Keunikan di situ. Kita melihat banyak sekali kebudayaan yang beragam di Indonesia. Dan itu kan menjadi kekayaan yang luar biasa. Bicara tentang budaya, ini termasuk salah satu kekayaan budaya negara kita. Iya enggak ya? Demi branding ya, demi keunikan salah satu yang di negara kita tunjukkan secara internasional, tidak bertentangan ya, Pastor, dengan kekristenan? Atau kita setuju-setuju aja dengan budaya lokal ini? Iya, saya secara pribadi setuju aja. menghormati setiap kekayaan, keberagaman, kebudayaan, kepercayaan seperti itu beragam ada di Indonesia dan dilindungi. Dan tentu saja saya menghormati. Nah, di dalam Bible sendiri itu ada yang model seperti itu ada. Tetapi dengan fokus kita kepada Tuhannya kita yang kita percayai. Oke,
Gitu. sebelum kita ke arah situ, kita setuju dengan budaya-budaya seperti ini, Iya, Pastor. setuju dan Meskipun menghargai. bertentangan dengan Iya, ajaran. karena itu hanya sebuah cara saja kan, yang cara saja sebetulnya, Silakan. walaupun mungkin punya kepercayaan masing-masing, Ya, mungkin kita kan harus mesti menghormati. katakanlah saya ini orangnya Kristen murni, Oke. tidak mau diganggu dengan cara-cara lama Oke, nenek oke, moyang nah. saya. Oh, saya tidak setuju dengan saya mau cara Kristen aja. Ya, Saya it's jadi- okay. Kita juga menghormati. Saya jadi ingat Jadi Pastor gimana? Koko. Apa? Beberapa hari yang lalu kan kita melayani kedukaan tuh. Iya, Ya. Dan itu Iya. kan keluarga Kristen. Kristen. Ya, tetapi di depan meja itu sebuah penghargaan kepada kepercayaan lain yang adalah bagian keluarga yang Bagian meninggal. keluarga itu. Jadi di depan jenazah itu ada Ada lilin, ada makanan-makanan, ada buah-buahan yang murni kalau di kita Kristen itu tidak dibutuhkan. dan ada babi enak, saya pengen tak makan sama ya. Boleh secara pandangan orang Kristen gitu? Oke. Boleh? Tidak Memang menolak? ada sebetulnya beberapa cara gereja atau kekristenan pastoral gereja nggak boleh ini penyembahan berhala. Iya. Bagi kami Sesajen lah itu ya. itu kan tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Satu, itu budaya dari keluarga kepercayaannya. Kenapa kita tidak membiarkan itu bukan alasan untuk bahwa orang yang mati ini dengan cara ini dia bisa makan nanti di surga, bisa makan babi. Kan babi ya daging enak ya. Saya coba minta ambil Coba. ada buah juga. Ya. Jadi itu hanya sebuah cara apa ya? Cara mereka. Cara mereka kan tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Kan Yesus salah satu-satunya jalan. Yang Jadi meninggal kami menghormati keluarga. keluarga itu. Oke. Gitu. Pada Tidak menjadi sandungan lah. pada intinya kita tidak terganggu. Tidak terganggu sama sekali. Terus kita juga sepakat kalau itu dibatasi sebagai kekayaan budaya. Nah, Sepakat nggak ya? ya Iya. budaya juga Silakan. menghormati. Menghormati ya. Supaya keluarganya nggak tersinggung. Oke, kembali ke yang terakhir tadi, pernyataannya Pastor Guntur. Oh iya. Siapa contohnya, Pastor? Jadi ini sebenarnya ada 2 kisah di Bible. Cukup mau apa? 2 aja cukup Iya. atau mau 10? Satu saja belum. Satu aja belum mulai, jangan dua. Ya, gimana? Saya kasih contoh sebelum melakukan tugasnya Rara itu, kan dia bukan cuma melakukan itu pada hari hanya, tetapi Iya. sebelumnya dia sudah melakukan itu. Iya. Dan yang saya dengar di podcast itu yang dia ceritakan bahwa suatu saat itu aspal di Mandalika itu tidak boleh panas sekali. Panas. Dan harus ada hujan yang akan bikin Iya. itu jadi adem. Heeh. Nah, yang dilakukan oleh Rara adalah dia mengumpulkan es batu. Untuk apa es batu kayak gitu? Pertanyaannya dari host dari Kan tujuannya podcast nurunkan itu. hujan tuh. Jadi dia menggambarkan gini bahwa es batu itu adalah sebuah wakil, sebuah cara seperti hujan yang akan turun nanti. Gitu. Dan benar, itu turun deras sekali gitu Oke, ya. oke. Nah, Jadi kayak praktek iman. heeh. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan tetapi dia percaya itu akan muncul. Nah, di Bible kita, kitab Kejadian pernah dengar kisah tentang Yakub ketika dia menggembarai ternak-ternak mertuanya ya. Kemudian kan dia berpikir kapan saya bisa punya ternak? sendiri. Nah, jadi yang dia lakukan adalah mengambil apa itu? Itu tuntunan Tuhan. Sebuah tanaman itu Iya. kalau dombanya itu kambing dombanya yang lihat Dia makan dia sambil kawin, makan ya. Sambil makan kawin, ya. nanti kan yang bintik-bintik bentol-bentol kan jadi Iya. miliknya. Kan nggak mungkin putih sama putih, anaknya bintik-bintik. Kan Tidak nggak mungkin. Oke. Gitu. Iya. Nah, akhirnya yang terjadi adalah itu domba-domba itu makan, lihat yang blurik-blurik itu, kemudian Kawin. dia kawin, anaknya loh. Iya, mutasi gen kan itu. Keluar Anaknya nggak bisa bintik-bintik. bintik-bintik. Dan akhirnya itu jadi akhirnya miliknya ya. milik dia, gitu. Itu mirip kan cara Rara sebetulnya ada di Kayak Bible. gitu. Yang kedua, bagaimana kita tahu Itu boleh nggak saya bilang ngadopsi? lo iman, dia bisa Itu saja. bukan mistik sebetulnya. Itu sains sebetulnya. Bukan mistik. Biologi. Dia Sains menggabungkan sains. Loh, Rara sendiri aja bilang dia juga punya tim yang bertanya kepada BMKG. BMKG tuh. Akan hujan kapan gitu. Nah, ini Tommy tahu waktu siapa nabi yang menurunkan hujan itu Elisa. Elia. 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 Nah, Itu kan kekeringan 3 tahun setengah nggak ada air. Iya. Dia bikin parit. Ah, Berapa galon air itu Iya, ditumpahkan? Ada waktu- air dulu waktu- sebelumnya. Kan waktu mirip bikin kayak gitu. korban persembahan ya, Iya. dibakar ya. Menghadapi 400 nabi Baal. Kan Iya. mirip Rara
Itu kan itu adu kekuatan ya, Iya. adu dengan 400 nabi palsu itu Nabi ya. Baal. ya Nabi Nabi Baal. Baal Iya. ya bisa palsu Sampai juga. 800 lah semuanya tuh. Iya, iya. Nah, itu terjadi akhirnya ketika dia berkata hujan turun, hujan turun. Mhm. Oke. Padahal tidak nampak ada awan. Tapi dia berkata hujan turun dan dia suruh raja itu segera pulang karena sebentar lagi hujan akan turun. Dan benar ketika dia menyuruh bujangnya untuk lihat, tidak ada Tuhan. Tapi di kemudian dia berkata, ada, aku melihat awan sebesar telapak tangan muncul naik ke atas. Nah, itulah dia bilang suruh pulang, hujan turun. Itu cara kekristenan. Dia iman ya. Mengandalkan Tuhannya yang ini. Ada berarti kan ya? Ada, terjadi. Lah itu juga. Tapi kita Jadi tidak sebetulnya yang dilakukan Iya Rara itu juga. teknisnya itu dalam tanda kutip itu sebetulnya tindakan iman sih. Iya. Dengan cara dia kasih SS itu eh, sudah cukup air hujannya supaya berhenti. berarti kita mengakui caranya Rara, meskipun kita tidak seiman. Identik sih sebetulnya caranya. Identik, kita mengakui caranya. bisa, kepercayaan lain bisa melakukan itu. Kita ngomong iman itu ya mungkin bisa dikatakan iman tetapi kan bukan Kristen gitu ya. Iya. Tidak Iman menurut dia. Berarti Iya. kita mengakui yang Iya, yang iya, dikerjakan memang oleh itu Rara. ada, itu ada. Berarti real. udah hujannya Itu reda real. itu karena salah Itu satunya ada. karena yang Itu dikerjakan oleh Rara. Loh, Sepakat tadi ya? saya bilang kan semuanya imannya Rara enggak turun hujan. kan kan ini tim yang kerja. Iya, Cuma masalahnya yang beragama lain itu kan tidak dikamerakan. Oke. Seperti itu. Mereka di belakang layar. Iya, di belakang layar, tapi yang dimunculkan Rara seperti itu. Saya mau kasih pengalaman pribadi saya. Oke. Ketika melayani anak sekolah minggu di sebuah tempat di Semarang, itu hujan lebat turun dan sudah pasti kalau hujan lebat turun itu dari itu banjir. Heeh. Dan ketika sudah selesai anak-anak semua ribut dan nangis. Kenapa? Oke. Banjir hujan lebat. Apa yang saya lakukan? Ayo sekarang kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan kita sanggup menghentikan hujan. Benar, Tommy. Iya, iya. Kita berdoa sama-sama dalam nama Yesus. Anak sekolah minggu bilang, dalam nama Yesus. Hujan berhenti. Mereka berkata, hujan berhenti dalam nama Yesus. Amin. Setelah itu hitungan 10 detik langsung, pek, hujan berhenti. Ya. Sayang enggak ada dikamerakan saja sih saat itu. Itu cara orang Kristen. Iya, Cara artinya kita punya Tuhan yang kita imani menurut dia. Sebetulnya- Dan mereka juga melakukan yang sama. Oke. Apa sih beda cara orang Kristen dengan cara mereka? Mm-mm. Alamatnya mungkin ya, memohon kepada yang ini dewanya, dalam nama Yesus, yang ini Tuhannya. dalam nama Tuhan Maha Esa. kayak Oke. gitu. Apakah gitu? Ada salah satu hamba Tuhan bilang, kalau pawang hujan itu adalah merupakan kearifan lokal. Ya, salah satu kekayaan budaya tadi ya. Tapi dia tidak setuju dengan itu. Ya, Nah, itu hanya Jadi pertanyaan saya, lain persepsi. ya. pertanyaan saya adalah, ini sebagai hamba Tuhan ini, memandang ritual-ritual gini, ahli-ahli ini, rainmaster ya, entah apa itu sebutannya, ini gimana? Setiap daerah itu punya yang kayak gitu ya. Ya, Jangankan bilang event nasional, orang menikah saja itu pakai pawang hujan. ya. Ya, di Sumatera ada, di Jawa ada, di Maksud saya, semua ada. sebagai orang Kristen menyikapi ini baiknya seperti apa? Baiknya. Jangan campurkan kekristenan. Jadi jangan mengadopsi. Kalau kekristenan ya kita punya firman Tuhan sebagai tuntunan. Seperti itu. Kalaupun itu ada, ya kita hormati karena itu adalah sebuah kekayaan kita kekristenan sendiri. Tidak perlu mencampur itu karena kita sudah ada, Oke. kita sudah punya gitu. Bijaksana, boleh dibilang Iya, begitu? bijaksana kita tidak menghakimi, Iya. Kita bijaksana dan tidak bijak di menjadi sini. batu sandungan. Karena kita ada di negara yang satu Iya. negara ya Iya. dengan yang ini pawang hujan. Kenapa Tunggu, ada Pak. orang sebagian masyarakat Indonesia berkata itu kearifan lokal? Karena itu sudah umum di banyak tempat di Indonesia di berbagai suku. Pawang hujan itu ada. Makanya bisa ngomong kearifan lokal, tapi yang ini nggak mau gitu. Ya sudah. Tapi itu kalau- kekayaan Tapi kalau misalnya katakanlah Mr. Guntur, Mr. Gugu punya acara di lapangan, nah, tiba-tiba kalau kearifan lokal kami adalah Tuhan, tolong acara aku ini tidak hujan. Nah, itu kearifan lokal kami. dan hujannya Masa- tidak masa- reda-reda. Kita mau KKR, kita undang itu kan aneh. Iya, tentunya kita hanya mengandalkan pendoa. Tiba-tiba ada jemaatnya diam-diam ngundang Nah, kalau kita nggak tahu ya tanpa oke. sepengetahuan.
Mana? Kita nggak Iya, tahu. iya. Ya, Jadi- dia nggak adakan di shooting, dia di sono. Oke, jadi kita sepakat kalau itu sebagai ini aja ya, harta kekayaan ya, Kekayaan harta dari kekayaan bangsa budaya. Indonesia ya. Saya juga Budaya, kagum dengan iya. sosok Rara ya. Iya. Saya kagum terus terang karena dia berani ya, dia Berani. bertindak Saya kan dengan yakin. saya kan gitu ikut loh. nonton itu yang di salah satu TV-nya nasional kita ya. Banyak sih komennya memalukan. Biarkan Ngapain saja. sih di zaman-zaman sekarang? Kalau saya sih bangga sih, itu salah satu. Iya, karena Salah satu ya budaya. betul yang namanya kearifan lokal karena kekayaan Indonesia salah satunya. Itu loh keunikannya Punya negara pohon kita. hujan. Iya. Iya, oke, terima kasih Pastor Kuku, Pastor Guntur. Oke, sama-sama. Iya, Ada kalimat terakhir nih. enggak ada. Sampai Jadi ketemu. kagum sama pawang hujan atau kagum sama Yesus? Atau kita undang aja ya kali ya, kita gali. Boleh. Ya, asalkan dia tidak minta bayaran tinggi nggak apa-apa. Oke, enggak kok. Nanti saya atur. Waduh. Silakan diminum Oke. tehnya, Pastor Guntur, Pastor Kuku. Oke, Iya. mari kita minum. Teh tawar. Iya, tanpa gula demi kesehatan. Iya. Demi kesehatan. Habis Dan kita bahas lanjut. pawang ular. Habis pawang ular, pawang apa lagi ya? Ya itu Bang Bombay.